Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh saya benerin. Oke. Well, akhirnya F&B sudah bangkit kembali. Sudah banyak restoran yang baru buka. Terus banyak beberapa teman-teman chef yang sudah on board lagi. Alhamdulillah deh, ikut senang. Oh ya, kemarin tuh sempat ada yang tanya. Ini kita tema hari ini lebih kepada diskusi ya. Ya, entah ini eh, berguna atau enggak sih. Tapi sebenarnya ini salah satu masalah, bukan masalah ya. Ini salah satu pendapat dari ada beberapa rekan ya, yang bukan di hospitality F&B tapi lebih di usaha UMKM gitu. Dia kemarin tanya gini, Ham, kan kalau di restoran itu basic food cost-nya 30% ya gitu. Nah, tapi kita ini UMKM tuh lumayan agak susah kalau harus 30% gitu. Mengingat kalau 30% itu kita jualnya tuh harganya jadi tinggi banget gitu. Ya, lu tahu kan kalau misalkan kita makanan-makanan UMKM pinggir jalan itu paling range-nya ya 10.000, 15.000, 20.000 gitu. Dan itu pun marginnya tipis banget gitu. Sebenarnya kalau kita nggak mengikuti si standar food cost-nya itu secara general itu bisnis kita tuh salah nggak sih gitu loh. Karena jujur dia baru tahu ada yang namanya tuh cara perhitungan kalau F&B itu harus 30%. Misalkan itu udah besar banget gitu. Jadi akhirnya dia terdistrak gitu. Selama ini bisnis yang sudah dia jalani dari tahun ke tahun yang itu bener-bener menguntungkan gitu. Jadi setelah dia tahu menurutnya, oh ini ilmu ilmu baru nih. Sebenarnya bisnis gue tuh udah benar nggak sih gitu. Kok ternyata tuh ada standarnya ya gitu. Terus bisnis gue yang selama bertahun-tahun ini atau mungkin kalau pakai cara sesuai standar ini apakah bisa lebih baik gitu secara bisnis? Makanya terus dia tanya. Akhirnya coba saya ambil kesimpulan ya. Mungkin lebih tepatnya sesuai dengan pada kondisi kali ya. Kalau kita bicara untuk hospitality F&B restoran atau hotel, itu kan 30% itu dimaksudkan adalah untuk membiayai biaya. Jadi paling mudah gini. Jadi kan harus ada beban biaya yang harus dibayar dan otomatis tuh ada yang namanya labor cost, ada yang namanya sewa, ada yang namanya mungkin kalau dia ada operasional kendaraan gitu. Terus pertanyaannya, chef, kan UMKM juga sama, ada bayar gaji juga, bayar sewa juga. Nah, kita bicara masalah pada nominal. Mungkin kalau di UMKM nggak sebesar kita sewanya di restoran kan, terus gaji pun juga mungkin nggak sebesar kita expand kayak kita di resto gitu. eh Teman saya ini jadi dia tuh punya beberapa booth ya. Boothnya itu ya lebih kayak tepatnya nggak terlalu besar sih gitu. Cuma dia bener-bener ekspansinya tuh banyak banget gitu. Terus akhirnya dia bilang gini, kalau saya pakai standarnya di F&B 30%, otomatis saya jual makanan ini tuh bisa di atas 30.000 gitu. Dan itu tuh nggak make sense, nggak mungkin ada yang beli gitu. Karena dipikir, jadi saya ngambil marginnya tipis, tapi lebih kepada ke quantity jual. Oke, satu itu ya. Terus yang kedua, seperti tadi dicontoh tadi, itu adalah cara bisnis ya. Karena cara bisnisnya kan, kalau kita bicara masalah harga jualnya ketinggian, otomatis kan daya beli di UMKM itu atau masyarakatnya itu kan otomatis kita nggak sampai ke targetnya. Sedangkan kalau kita konsep awal kita mau jual makanan, kita mau jual produk kan, kita harus tentukan dulu market mana yang mau kita sentuh, market mana yang mau kita pegang kan gitu. Otomatis dengan dia bilang oke, kita putuskan market yang mau kita jual adalah dari menengah ke bawah, otomatis dari harga belinya pun juga nggak bisa tinggi gitu. Terus yang ketiga adalah faktor apa coba? Betul. Bener banget. Jadi ini adalah faktor kepada berapa besar modal yang akan dikeluarkan gitu. Karena semakin besar modal yang kita keluarkan, otomatis juga semakin besar resikonya, semakin besar biaya operasional tiap harinya. Kalau UMKM itu bisa jadi bahkan si ownernya tuh langsung turun tangan, dibantu dengan satu asisten atau satu karyawan atau mungkin dua. Dan kalau misalnya memang itu sudah besar banget, otomatis dia tetap kepada konsep bisnis di awal adalah profit sedikit,
bukan sedikit sih, profit tidak terlalu besar, tapi dia mengacu kepada kuantiti penjualan. Mungkin kalau ada atau teman-teman ada by experience langsung yang mungkin dia punya bisnis UMKM, boleh dong coba di sharing ke kita gitu, supaya ini nggak ada kayak kekeliruan. Misalkan untuk orang-orang yang di UMKM bilang, wah ini kita mengikuti cara yang ini tuh nggak benar gitu, karena harganya tuh jadi nggak pas gitu. Tapi kalau misalkan satu sistem kita terapkan pada satu sistem lain dengan yang memang pada kenyataan secara operasional beda, ya pasti hasilnya juga akan beda. Makanya kita bilang F&B itu ada acuan bakunya, tapi itu untuk beberapa sistem, yang satu dengan yang lainnya pasti nggak sama gitu. Kalau misalkan ada yang mau komentar atau mau ada saran atau mau ada tambahan, coba kita diskusi di bawah. Terus untuk beberapa teman yang sudah request, bahannya sedang saya siapin ya, karena saya lagi pindah office-nya, jadi sekarang saya pindah di dekat pinggir jalan, jadi agak-agak berisik gitu. Oke, jadi ini belum siap semua. Nanti kalau sudah siap, pasti kita update lebih lanjut. Oke, terima kasih.